Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Najat Ngaji. Pada kali ini Najat Ngaji akan membacakan biografi seorang kiai yang sangat disegani di Bangkalan, Madura. Beliau adalah Kiai Abdullah Sakhol, keturunan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau adalah Kiai Abdullah Sakhol, salah satu ulama besar di Bangkalan, Madura. Kontribusi beliau dalam dakwah Islam tidak diragukan lagi. Beliau turun langsung ke pelosok desa siang dan malam. Tak heran jika ada yang mengatakan beliaulah pengganti Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kealiman dan kebesaran Kiai Abdullah Sakhol tidak diraih dengan mudah. Ada usaha yang luar biasa. Beliau mengembara dari pesantren ke pesantren. Di antara pesantren yang menjadi tempat menimba ilmu Kiai Abdullah Sakhol adalah Pondok Pesantren Sidogiri. Di pesantren tua itu, Kiai Abdullah Sakhol mengalami beberapa peristiwa yang luar biasa yang jarang dialami oleh santri lain. Peristiwa-peristiwa itu diyakini sangat berperan menjadikan beliau ulama yang sangat disegani. Peristiwa-peristiwa itu sebagaimana berikut. 1. Menjemput ilmu kakeknya. Seperti pada umumnya nyantri di pondok pesantren, Kiai Abdullah Sakhol muda suan terlebih dahulu pada pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Kala itu pengasuh pondok pesantren Sidogiri adalah Kiai Haji Khalil Nawawi Sidogiri. Saat sowan ada dawuh tidak biasa dari Kiai Khalil Nawawi. Kata beliau kepada Kiai Abdullah Sakhol, "Bakna muntuk dinna ngun inna ilmu na embana." Artinya, kamu mondok di sini mau menjemput ilmu kakek buyutmu. Yang dimaksud kakek buyut oleh Kiai Khalil Nawawi Sidogiri adalah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Karena para masyayikh Sidogiri juga berguru pada ulama besar Madura itu. 2. Tetap memberi makna kitab walaupun sudah tahu. Berdarah biru tidak membuat Kiai Abdullah Sakhol berleha-leha. Malah beliau begitu semangat mengaji. Sampai-sampai dikatakan beliau tidak pernah absen mengaji pada Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Beliau istiqomah duduk di bagian depan, tidak pindah-pindah. Beliau juga datang paling awal. Sebelum guru rawuh, beliau sudah berada di surau. Selain itu, saat mengaji pada Kiai Abdullah Sakhol memberi makna seluruh lafaz dalam kitabnya. Walaupun beliau sudah tahu, beliau juga mencatat keterangan-keterangan sang guru. Jika misalnya kitab yang dimaknai sudah khatam dan memulai lagi dari awal, Kiai Abdullah Sakhol akan membeli kitab yang baru, lalu memaknainya lagi. Tak heran jika kemudian semua kitab beliau penuh dengan makna dan catatan-catatan. 3. Belajar 2 hari tanpa henti. Selain mengaji pada Kiai Abdullah Sakhol juga rajin belajar sendiri. Hal ini disebabkan suatu ketika Kiai Abdullah Sakhol mendengar Kiai Khalil Nawawi Sidogiri dawuh, mencari ilmu itu bukan hanya ngaji, tapi juga mengajar dan mutolaah sendiri. Saking semangatnya belajar sendiri, kadang-kadang Kiai Abdullah Sakhol lupa waktu. Beliau terus belajar dan belajar. Pernah suatu ketika beliau belajar sebuah kitab, asyik sekali, sampai beliau tidak menyadari bahwa beliau sudah belajar selama 2 hari. Beliau mengira belajar hanya 2 jam. Memang beliau tidak pernah lepas dari kitab. Waktu beliau gunakan sebaik-baiknya. Bahkan saat sakit pun beliau masih menyempatkan diri untuk membaca kitab. 4. Menjadi badal Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Kegemaran Kiai Abdullah Sakhol belajar membuat beliau alim luar biasa. Tidak ada santri Sidogiri yang bisa menandingi beliau kala itu.
Tak heran jika kemudian guru beliau menjadikannya badal atau pengganti untuk mulang santri Sidogiri. Misalnya saat Kyai Khalil Nawawi Sidogiri pergi melaksanakan haji, maka Kyai Abdullah Sakhol yang ditunjuk untuk menjadi pengganti mengajar. Jika saat mengaji Kyai Abdullah Sakhol selalu memberi makna, maka saat mengajar justru beliau membawa kitab yang tidak bermakna. Hal ini menunjukkan Kyai Abdullah Sakhol sangat menguasai isi kitab yang akan diajarkan. 5. Alumni santri jangan sampai meninggalkan sholat berjemaah. Kyai Abdullah Sakhol mondok di Sidogiri kurang lebih 12 tahun, mulai dari tahun 1952 sampai 1964. Setelah itu beliau boyong dari Sidogiri dan mengembara ke pesantren-pesantren lain. Ada pesan dan kesan dari Kyai Abdullah Sakhol saat mondok di Sidogiri. Kata beliau, di Sidogiri yang merupakan tempat para ulama, perbanyaklah doa, minta tambahan ilmu dan kebaikan akhlak. Kirimkan Fatihah kepada para muassis awal hingga pemangku pondok yang sekarang. Insya Allah berhasil. Kyai Abdullah Sakhol juga berpesan, istiqomahkan sholat berjemaah, sebab sholat berjemaah adalah ciri khas pondok pesantren Sidogiri. Kalau sudah berhenti, tradisi berjamaah itu juga hendaknya dipertahankan dan dilaksanakan di rumah. Begitulah secuil cerita almarhum Kyai Haji Syekh Abdullah Sakhol saat mondok di pondok pesantren Sidogiri. Tak heran jika kemudian beliau menjadi kiai karismatik dan disegani, khususnya di Kabupaten Bangkalan, Madura. Disadur dari buku Sang Pengembara di Samudra Ilmu, trilogi sejarah hidup Kyai Haji Syekh Abdullah Sakhol yang ditulis dan diterbitkan di alibar.net.